Izin Bapak Ibu. Jadi ya untuk assignment nanti akan terbukanya di jam 1 siang Bapak Ibu ya. Jadi setelah kegiatan kita ini. Jadi fokusnya Bapak Ibu tidak terganggu dulu ya. Jadi sebenarnya di LX ini ibaratnya media virtual kita untuk memberi sarana pembelajaran ke peserta ya yang untuk belajar dengan media online. Ya ini bisa dibilang ini gaya belajar generasi sekarang juga Bapak Ibu ya, yang kemarin juga semenjak pandemi ini menjadi hal baru dalam media belajar di seluruh dunia, di mana belajar dari rumah dan juga dilaksanakan di mana saja dengan fasilitas internet. Nah, mungkin dari Bapak Ibu kemarin sudah ada pertanyaan juga, ini gimana aksesnya, ini gimana gitu ya. Jadi websitenya tetap sama Bapak Ibu ya. Websitenya untuk mengakses LX ini Bapak Ibu bisa akses di laptop. Yang penting punya browser Bapak Ibu ya. Browser kita sarankan di Microsoft Edge untuk di laptop dan smartphone. Ya sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di chat, mungkin saya sudah jawab. Jadi sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu dalam masalah translate ya. Jadi Microsoft ini jadi Microsoft Windows ini kan punya Microsoft Bapak Ibu ya, Windows OS operating system laptopnya. Nah, Windows ini juga punya platform Microsoft Azure ya sebenarnya untuk database data data big data dan segala machine learning dan AI teknologinya mereka. Dan ini LX kita terafiliasi memang dengan Microsoft Bapak Ibu. Jadi memang support untuk translating dan beberapa hal lainnya terkait AI dari beberapa software Vesto itu termasuk LX yang langsung bisa digunakan langsung ya. Sebenarnya untuk browser lain Google seperti Google Chrome, Opera dan lain-lainnya juga bisa, harusnya juga punya fitur yang sama. Namun mungkin akan ada sedikit perbedaan dari hasil translate-nya Bapak Ibu. Ya, uh, ya bisa dibilang ada apalagi masalah teknikal ya. Terkadang kan kalau yang Google itu kalau di laptop Bapak Ibu sering melakukan translate, mungkin ada istilahnya cache ya, yang menyimpan sedikit informasi history Bapak Ibu dalam mentranslate. Jadi dia bisa mengingat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu jarang melakukan translate, nah nanti ketika browsernya diminta mentranslate hal-hal baru atau bahasa teknikal yang tidak umum, itu hasilnya akan sedikit berbeda. Ya, kebetulan kalau kita dengan Microsoft Azure di sini sudah ada bahasa-bahasa teknik yang sudah diintegrasikan ke sistem, jadi hasil translate-nya itu bisa dibilang lebih akurat ya Bapak Ibu ya dalam mentranslate konten-konten di Vesto LX. Nah, harusnya untuk mengakses Vesto LX ini seperti biasa Bapak Ibu ya, webnya lx.vesto.com. Ya, ini saya cuma buka aja lagi. Harusnya halaman awal itu Bapak Ibu diminta halaman depannya ya, diminta login dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu login. Kemudian akan setelah Bapak Ibu login dengan akun yang Bapak Ibu sudah buat, itu akan masuk ke jendela home. Nah, mungkin tampilannya sedikit berbeda karena saya di sini tampilannya sebagai guru Bapak Ibu ya. Uh, ya sebagai teacher sebenarnya. Jadi di LX ini ada tiga role sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada sebagai learner, pembelajar, ada teacher sebagai guru, dan ada administrator. Yang administrator kita tidak akan singgung karena ini berkaitan dengan manajemen areanya ya, organizationnya sebenarnya lebih ke organization. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bahas masalah role ini, Bapak Ibu sebenarnya diundang ke organisasi punya PT Pancanugraha Sakti. Bapak Ibu sudah ada member di dalam sini. Di sini bisa lihat Bapak Ibu apa? Sebentar izin, saya sedikit edit dulu. Ya. Ya. Jadi di sini saya bisa melihat 82 user yang tergabung di organisasi ini. Di mana di luar dari 3 akun ini ya, ada Mbak Nahda di sini sebagai administrator, ada saya dan Pak Eka Apriani sebagai teacher, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini
ada total 79 yang sudah terdaftar ya. Nah, jadi sebagai learner, Bapak Ibu bisa mengakses konten-konten yang sifatnya free di sini. Ya ibaratnya ini Bapak Ibu subscribe Netflix dan YouTube gitu platform nonton atau dengar video musik ya. Kalau free user kan kontennya terbatas Bapak Ibu ya. Ya, kalau free kontennya terbatas, tapi ketika Bapak Ibu subscribe atau Bapak Ibu di-invite oleh akun yang sudah premium, Bapak Ibu bisa mengakses konten yang sifatnya premium juga, asal di-invite. Nah, kebetulan Bapak Ibu di sini sebagai learner di-invite oleh PT Panca, jadi nanti akan walaupun tidak semua, lebih ke akun yang di-assign oleh oleh kami sebagai teacher Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati konten yang di-assign oleh kami sebagai teacher. Bapak Ibu kalau mau mencoba mengakses konten-konten free yang ada di sini, Bapak Ibu bisa langsung ke search ya. Dan di sini ada beberapa topik besar yang Bapak Ibu bisa akses harusnya ya. Mulai dari elektronik, fleet power pneumatik hidrolik, kemudian ada IIoT dan Industri 4.0 dan teman-temannya. Bapak Ibu bisa mengakses konten-konten free-nya yang ada di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ketemu konten yang terkunci, ya berarti Bapak Ibu belum punya akses ke sana ya. Caranya adalah ya akun Bapak Ibu di-upgrade menjadi premium user atau meminta organisasi yang sudah terregister yang sudah premium ini untuk mengasainkan materi tersebut ke Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di LX ini kita sudah banyak materinya Bapak Ibu. Jadi kalau di sini saya otomatis terbuka semua. Di Bapak Ibu tentu tidak ya. Oke, itu sedikit gambaran mengenai konten. Jadi ya konten free di sini Bapak Ibu bisa akses semua. Silahkan nanti dicoba dijajal setelah ini ya. Nanti jam 1 akses untuk materi yang sesuai pembelajaran yang akan dilaksanakan sebulan ini akan muncul Bapak Ibu ya. Ya, itu untuk learner. Jadi learner hanya bisa mengakses konten yang free dan juga diassign oleh organisasinya Bapak Ibu ya. Kemudian akun teacher ini dia bisa membuat assignment, bisa membuat materi, bisa membuat ibaratnya materi belajar silabus ya. Ya, jadi bisa membuat materi belajar dan bisa ya tadi sudah menyusun materi, membuat kontennya sendiri atau memodifikasi konten yang sudah ada menjadi konten yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Kemudian guru ini bisa mengassign atau memberikan tugas ke uh, pelajarnya, learner yang ada di organisasi tersebut. Nah, kalau untuk administrator, ini akan memanage seluruh aktivitas yang ada di organisasi Bapak Ibu ya, membuatkan grup, mengasainkan tugas dan lain-lain. Ya, ya belum ada Pak. Nanti sudah akan muncul sendiri di jam 1 untuk ininya kontennya. Ya mungkin saya sedikit tunjukkan saja assignment yang akan Bapak Ibu temui ya, daripada penasaran. Jadi berikut Bapak Ibu. Nanti akan mulainya di jam 1 waktu WIB Bapak Ibu ya. Jadi setelah makan siang di sini nanti otomatis nanti di tempat Bapak Ibu akan keluar kontennya. Nah, di sini sudah ada ya mekatronik sudah punya mekatronik, renewable energy juga sudah punya renewable energy. Dan nanti kami bisa pantau Bapak Ibu ya progresnya Bapak Ibu dalam mempelajari konten yang sudah kami sediakan. Ya, itu sedikit gambarannya. Jadi ini tidak akan muncul dulu Bapak Ibu, kita fokus ke kita pengenalan dulu ya. Kan takutnya kalau Bapak Ibu nggak kenal nanti nggak bisa takutnya nggak bisa makai, nanti bingung cara penggunaan platformnya gitu ya. Jadi kita familiarisasi dulu saja dengan platformnya. Assignment nanti tenang Bapak Ibu ketika udah waktunya udah pas, notifikasi di sini akan muncul. Bapak Ibu telah mendapatkan assignment dari ini. Nanti tinggal klik akan kebuka. Atau nanti akan muncul di My Learning Pad Bapak Ibu ya. Nah, ini dari saya yang renewable energy. Ini akan Bapak Ibu dapatkan nanti ya. Tapi tidak akan semuanya, akan bertahap sesuai jadwal.
Jadi dari kami mengatur jadwalnya, Bapak Ibu, seminggu pertama ini akan belajar ke assignment satu dulu ya. Jadi kalau untuk yang renewable energy sudah bisa lihat sedikit di sini. Nanti kita ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Energi renewable energy ada assignment satunya. Jadi dalamnya ini ada konten-konten pembelajaran. Itu dilaksanakan 1 minggu. Terus nanti kita akan review bersama. Kita akan Zoom meeting, kita diskusi dan lain-lain. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan assignment 1 dengan baik, nanti assignment 2 ini akan otomatis terbuka. Ya, jadi setelah assignment keduanya terbuka, berlaku juga untuk yang mekatronik dan pneumatik hidrolik ya. Assignment terbuka, Bapak Ibu pelajari lagi. Kenapa nggak kita buka semuanya? Supaya Bapak Ibu agak fokus juga dalam pembelajarannya. Kalau kita buka semua, Bapak Ibu, wah yang mana nih yang harus saya pelajari gini. Ya, jadi pelan-pelan. Kita juga nyusun kontennya ini agak bertahap, Bapak Ibu ya. Jadi ya garis besarnya di assignment 1 ini pengenalan dulu, terutama yang mungkin saya cerita yang renewable energy Bapak Ibu ya. Jadi ini kan bisa dibilang materi baru juga ya, sudah jadi kejuruan juga Pak Sapri ya. Jadi renewable energy kita kenalin dulu, renewable energy itu gimana, konsepnya bagaimana, kemudian nanti general. Jadi secara general Bapak Ibu di assignment 1 ini akan mengenal bagaimana itu renewable energy, pemanfaatannya, bentuknya, terus penerapannya juga di lingkungan Bapak Ibu ya. Setelah tahu garis besarnya, nah nanti di assignment 2 akan mengerucut pembahasannya. Nah setelah mengerucut Bapak Ibu jadi lebih paham nanti, oh iya ternyata kalau untuk kalau renewable energy yang solar system itu begini, kalau wind turbine itu begini, atau ya. Nanti Bapak Ibu ikutin aja di kontennya ya. Seperti itu. Jadi ini akan muncul nanti Bapak Ibu ya di jam 1 harusnya setelah kita selesaikan Zoom meeting masih pagi ya, pagi hari ini ya. Nanti di siang hari akan sudah terbuka Bapak Ibu. Kemudian untuk terkait masalah translate Bapak Ibu ya, saya sedikit demokan saja. Ya, ya udah demo aja deh. Jadi kita ambil flip power aja. Misalnya nanti Bapak Ibu sudah terbuka materinya ya. Maaf, jangan yang ini. Atau mungkin saya kenalkan juga masalah ini biar Bapak Ibu juga nggak bingung kali ya terkait di search ini ya. Jadi Bapak Ibu juga di sini mungkin ada beberapa istilah yang mungkin jadi bertanya-tanya apa sih ini nugget, course dan learning pad ya. Ya Bapak Ibu untuk di sini kita ada 3 tahapan dalam penyusunan materi ya sebenarnya. Ada learning pad, ada course dan ada nugget. Jadi nugget ini adalah materi misalnya saya mau belajar pneumatik nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya mau belajar pneumatik atau apa yang hal umum ya pneumatik dulu deh. Berarti kan pneumatik saya harus belajar masalah udara bertekanan, terus belajar silinder, belajar valve, belajar apa lagi? Ya mungkin 3 itu deh. Jadi ini materi kecilnya Bapak Ibu ya. Jadi nugget itu materi-materi kecilnya sebenarnya. Nah, nugget ini juga selain materi bisa berupa soal, bisa berupa kuis dan lain-lain. Jadi atau juga ibaratnya itu berupa informasi atau cuman seperti kalau misalnya di elektronika ada istilah datasheet ya, informasi kecil untuk jadi panduan pembelajaran itu termasuk nugget ya. Kemudian nanti ada bukan ketika beberapa nugget dikumpulkan menjadi satu itu akan menjadi sebuah course. Jadi ya tadi ya course-nya tadi saya mau buat course pneumatik. Di dalamnya ada nugget udara bertekanan, ada nugget silinder, ada nugget valve dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Itu jadi course-nya namanya pneumatik. Nah, di atasnya course ada lagi learning path. Nah, tadi kan course-nya pneumatik nih Bapak Ibu. Nah, ada lagi kan ini kan masih pneumatik, ada juga course yang namanya elektropneumatik. Ada course namanya PLC. Ada course dan namanya ini. Tapi di dalamnya kan ada materi-materi terpisah gitu Bapak Ibu ya. Nah, materi-materi kecilnya itu adalah nuggetnya.
Nah, learning path ini misalnya saya mau jadi mechatronic engineering. Jadi saya otomatis harus belajar pneumatik, elektropneumatik, PLC. Jadi gabungan beberapa course yang disusun supaya endingnya Bapak Ibu atau peserta jelas arahnya mau kemana untuk pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi ya tidak harus terfokus ke mekatronik juga misalnya Bapak Ibu kan di sini ada banyaknya materi Bapak Ibu ya. Di sini mau belajar listrik misalnya electrical technology. Nah, electrical technology ini ada dalamnya ada banyak nuggetnya. Atau kita lihat course-nya dulu. Ada yang fokus ke motor listrik, ada mau fokus ke panel, ada fokus ke instalasi kabel dan teman-temannya Bapak Ibu ya course-nya. Nah, ini nanti Bapak Ibu mau misalnya anak saya mau ajarkan peserta apa siswa saya mau ajarkan pembangkit listrik gitu. Nah, pembangkit listrik kan berarti harus belajar apa nanti Bapak Ibu kumpulin gitu ya. Jadi kan satu learning path itu yang diberikan ke siswanya. Course-nya bisa mengambil punya Vesto atau mengambil maaf bisa mengambil punya Vesto langsung atau menduplikasi punya Vesto yang sudah ada Bapak Ibu modifikasi nuggetnya misalnya di sini kan di dalam misalnya electric drive ini Bapak Ibu ya ini kan ada nuggetnya ya Ibu Bapak Ibu ngerasa oh nuggetnya kurang ini oh saya mau edit saya mau tambahin bisa nanti Bapak Ibu tinggal duplikat ya nanti jadinya bisa nanti di tempat Bapak Ibu di My Learning Pad-nya Bapak Ibu bisa mengedit course tersebut mau menambahkan nugget lain dari materi lain bisa ya itu kalau di level teacher Bapak Ibu atau Bapak Ibu berniat membuat materinya sendiri membuat nuggetnya sendiri dalam bahasa Indonesia misalnya ya materi sendiri bisa terus nanti Bapak Ibu selipkan di course-nya Bapak Ibu bisa juga atau Bapak Ibu mau cuma bikin kuis sederhana atau soal-soal evaluasi bisa Bapak Ibu jadi ketika membuat nugget ada beberapa opsinya nanti apakah itu menjadi nugget yang sifatnya pertanyaan yang harus dijawab atau informasi atau tugas atau common nugget ini cuma materi umum atau nugget berupa video ya kalau question ini lebih ke nanti soal-soal Bapak Ibu ya bisa dibuat ya jadi itu pengenalan saja untuk yang terkait masalah tipe learning kita Bapak Ibu ya. Jadi ada nugget, course, dan learning path. Jadi nugget itu materi-materi, misalnya submateri atau subtopik yang akan dipelajari peserta. Course-nya itu materi garis besarnya. Path-nya ini gabungan beberapa materi ya yang disajikan untuk ke peserta. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah intip yang di sini, saya membuat learning path Renewable Energy Assignment 1. Di dalamnya sudah ada materi-materi atau course yang sifatnya ya ini Bapak Ibu akan temui nanti ya di dalamnya sudah ada nugget-nuggetnya Bapak Ibu silakan jajal ya jadi harapannya setelah mengikuti assignment 1 Bapak Ibu jadi paham dulu renewable energy itu gimana konsepnya gimana itu sebenarnya gimana sih sumber ininya terus efek sampingnya dampaknya kemudian uh, apa gimana dengan apa kondisi energi yang sekarang terus akan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa gali jawabannya nanti di learning pad tersebut. Oke, sekarang ya udah ada permintaan untuk ganti ke bahasa Indonesia ya. Ya, contoh Bapak Ibu ya, saya buka learning pad dulu satu yang automation aja. Ya, ini aja. Jadi nanti ketika dapat oke, atau ya saya demokan aja langsung yang ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah dapat learning pad ini terbuka, silakan diklik, kemudian masuk ke materi satu. Maaf, opsinya nanti kalau Bapak Ibu start ya, sebentar maaf, nanti tampilannya Bapak Ibu akan seperti ini. Saya akan masuk mode assignment dulu. Jadi harusnya tampilannya Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu nanti seperti ini di My Learning ya.
Bu. Ini saya ada assignment karena saya sebagai teacher, tapi nanti ini akan muncul di tempat Bapak Ibu di My Learning ya. Jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ada satu active learning pad yang harus Bapak Ibu kerjakan di tempat masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal di sini harusnya start ya. Kalau belum memulai, ini karena saya sudah buka kemarin, jadi continue ya. Jadi kita start ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya materinya ini bisa dibaca, bisa didengarkan. Ada materi yang sifatnya sudah ada suaranya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau dengerin materinya dengan pas lagi santai atau gimana, bisa di soundnya dinyalakan. Tapi kan ini bahasa Inggris lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaannya, aduh, saya kalau bahasa Inggris nggak bisa Bapak Ibu. Ya, ini sekarang kita ke translate-nya. Jadi begitu mulai materi Bapak Ibu, ya, ketika yang penting sudah terbuka, untuk pengguna Microsoft Edge, harusnya di sini Bapak Ibu perhatikan dulu di address tab ini harusnya memang belum ada ya seperti saya ini. Kita munculkan opsi Translate Azure-nya dulu dengan cara di area learning-nya ini Bapak Ibu klik kanan. Harusnya normalnya Bapak Ibu di sini harusnya tertulis terjemahkan ke Inggris. Kalau Bapak Ibu Windows-nya ya masih pakai bahasa Inggris ya. Harusnya di sini Inggris. Tapi kalau Windows-nya sudah bahasa Indonesia harusnya langsung Indonesia di sini ya. Jadi klik aja langsung terjemahkan ke Inggris atau Indonesia di sini. Nah, ditunggu beberapa saat sampai ada logo translate di sini yang sudah nyala di address bar ya. Nah, ini kan Inggris, dia ke Inggris, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau ubah bahasa Indonesia, Bapak Ibu klik lagi, ya, terjemahkan ke, nanti tinggal cari Indonesia. Ya, Indonesia, kemudian klik selesai. Atau apply, atau dan, ya, muncul. Otomatis akan berubah, Bapak Ibu. Sampai next-nextnya ini nanti akan berubah ke bahasa Indonesia. Nah, cuman untuk suara, eh, apa, tentu masih tetap dalam. Masih dalam konten aslinya Bapak Ibu ya. Karena yang membuat kontennya ini dalam bahasa Inggris, konten asli suaranya bahasa Inggris. Namun kalau Bapak Ibu misalnya mau tetap mendengarkan dalam bahasa Inggris, cuman aduh ngomongnya terlalu cepat ini. Gimana ya supaya bisa baca ya? Di sini ada teks lisan Bapak Ibu ya. Jadi kita dari awal sambil dengar udah ditranslate langsung otomatis Bapak Ibu ya. Ya, harusnya di tempat Bapak Ibu kalau sudah demo sudah bisa ya. Di sini saya sudah lihat ada yang sudah bisa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu butuh teks bahasa apa misalnya mau mendengarkan versi ini ya kalau butuh teks lisan silakan Bapak Ibu ya. Diklik sini akan dibantu dengan hasil translate juga. Bapak Ibu tinggal next. Ya, ya mungkin sampai sini saja karena ini konten pembelajaran Bapak Ibu ya. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu ya. Sudah sedikit demokan bahasa Inggrisnya atau mungkin ada pertanyaan lain terkait apa hal-hal lain di LX mungkin. Saya juga sambil melihat apakah ada yang perlu di ini kali ya. Harusnya nggak ada, semoga. Ah, oke, learning pad ya. Jadi dari home, Bapak Ibu ya, dari home, normalnya nanti di tempat Bapak Ibu, ketika login kan ke home ya. Harusnya di tempat Bapak Ibu
ada yang my learning ya, atau mau di apa di dari awal langsung bahasa Indonesia juga bisa sih Bapak Ibu ya. Jadi begitu sudah login Vestalex-nya langsung klik kanan, langsung bisa sebenarnya ya. Kemudian apa langsung Bapak Ibu kalau di sini ada notifikasi. Ya, nanti di sini akan ada notifikasi Bapak Ibu telah diberikan tugas oleh PT Pancadara oleh siapa nanti untuk topik ini. Bapak Ibu klik, ini akan otomatis langsung mengarahkan ke pembelajaran saya. Kemudian ya sebenarnya tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau di tempat Bapak Ibu. Ini karena saya sebagai teacher Bapak Ibu ya, jadi tampilannya ada sedikit berbeda ya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu mengakses dari home ke My Learning, tampilannya kan seperti ini. Nanti munculnya di saya adalah assignment karena ini sebenarnya assignment yang saya buat untuk Bapak Ibu ya. Tapi di sini saya nyalakan mode learner seperti Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu ceknya di My Learning. Nah, nanti akan muncul di sini. Cuman kalau di sini tampilannya saya sebagai teacher, jadi ini materi-materi yang saya buat akan muncul di hadapan saya otomatis Bapak Ibu ya. Tapi kalau di tempat Bapak Ibu akan munculnya seperti ini. Bukan nggak ada assignment ya di tempat assignment nggak ada harusnya di tempat Bapak Ibu nggak ada, tapi My Learning tapi akan muncul seperti ini. Muncul topik judul besar learning pad-nya, kemudian di sini ada tombol start. Tuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau coba lihat-lihat yang menu lain juga boleh sebenarnya ya sambil menunggu menunggu assignment-nya rilis ya. Mungkin Bapak Ibu mau ke search dulu lihat-lihat materi yang sudah ada di LX gitu ya. Bisa. Tapi ya Bapak Ibu mungkin tampilannya tidak akan sebanyak yang mungkin Bapak Ibu lihat di saya ya karena akunnya Bapak Ibu free user ya. Oke, saya balik ke ada mungkin untuk pertanyaan silahkan via voice Bapak Ibu ya karena agak rumit kayaknya ketika saya mengakses tab chatnya Zoom mungkin langsung disampaikan saja Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak Tawakal, Ya Pak? barusan saya coba di Face to Learning Experience Pak ya. Di Ya, itu setelah saya masuk di jalur pembelajaran saya, itu ya. kan ada kebetulan saya kan masuk di teknologi pneumatik Pak ya. Ya. Ada pneumatik hidrolik tugas satu sama pneumatik hidrolik tugas dua. Terus Oh, di ya. sini kita lihat belum muncul tombol start nih. Iya, nanti Dan di jam 1 sini Pak. dan di sini tertulis tanggal 3 November pukul 13 dan juga ada jatuh temponya, Pak. Betul Pak. Ini ini seperti anu Pak ya, warna tagihan Pak ya. Kan tugas saya. Tanggal 20 November Betul 2025 Pak. pukul 23.59. Betul Pak. Itu Pak. Terus yang pertanyaan kedua, berarti Ya, ini nunggu sinkron dulu Pak ya, jam 1 Pak ya. ya, Terus yang konfirmasi Pak, untuk ya. perbedaan antara kursus saya Nugget sama permainan kuis itu apa Pak ya? Tadi Gimana sempat Pak? soalnya di sini sinyalnya agak agak kurang stabil Pak. Ah, Perbedaan antara kursus terus apalagi tadi ada sama 4 Nugget ya? ya. Ya. Ya, Nugget sama permainan itu pripun? Oh Oke. ya. Ya, matur nuwun. Oh, kuis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi eh sebenarnya Bapak Ibu bisa coba coba mulai ya. Kalau di sini ada tanda, saya nggak yakin, tapi silakan dicoba kalau yang kuis ya. Apa? Kalau Nugget ini sebenarnya lebih ke ini Pak ya. Saya lupa istilahnya untuk Bapak Ibu. Kalau buat materi, tapi ini judulnya ya. Jadi ya tadi misalnya gini Bapak Ibu. Saya mau mengajarkan pneumatik misalnya atau apa hal umum ya. Eh, saya mau belajar
ya listrik kali ya. Saya mau belajar listrik dasar. Dasar kelistrikan deh Bapak Ibu ya. Nah, di dasar kelistrikan harus ya misalnya kan Bapak Ibu eh, anaknya harus belajar hukum Ohm dulu, hukum Kirchhoff, kemudian rangkaian seri, rangkaian paralel gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tuh nugget Bapak Ibu. Bagian-bagian dari pembelajarannya tadi. Jadi Bapak Ibu di nugget hukum Ohm, Bapak Ibu menjelaskan ya hukum Ohm itu kayak gini 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 gini, penerapannya gini, teorinya gini, penerapannya gini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bikin lagi hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoffnya gini gini gini, penerapannya gini, ilmunya gini gini. Jadi anak-anak harus paham ini dulu supaya bisa belajar. Jadi ketika anaknya atau siswanya menyelesaikan nugget-nugget tadi, itu kita bisa bilang oh anaknya sudah kompeten dengan kelistrikan dasar gitu ya. Tapi kan nanti course-nya atau materinya masih ada lagi Bu selain kelistrikan dasar ya. Mungkin ada instalasi kelistrikan, terus bagaimana menggunakan alat ukur, instrumentasi alat pengukuran gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi course sendiri. Nah, nanti misalnya di instrumentasi pengukuran di dalamnya uh, mungkin bahas dulu wattmeter voltmeter, ohmmeter, kemudian ampermeter, terus penggunaan multimeter bagaimana gitu ya. Nah, itu pengukuran gitu ya. Ya, mungkin kayak gitu Bapak Ibu untuk yang nugget sebenarnya. Jadi nugget kan ya nggak, saya kita juga sebenarnya istilah ini karena sudah dari bawaannya Jerman ya nugget ini istilahnya karena ini nugget itu kecil ya. Ini yang harus dipelajari si pesertanya nih supaya dia paham apa yang mau dia pelajari gitu istilah nuggetnya. Jadi kalau course gabungan beberapa nugget Bapak Ibu ya, gabungan beberapa nugget yang bisa menjadikan ibaratnya ini materi utama yang mau dipelajari dari gabungan beberapa nugget tadi. Nah, kalau dari learning pad ini ya sudah tadi ada materi listrik ada materi instrumentasi listrik, dasar listrik, kemudian instalasi listrik gitu ya. Bukan cara pengkabelan gitu ya. Materinya mungkin cara pengkabelan. Jadi learning pad-nya adalah teknik instalasi kelistrikan. Di dalamnya ada dasar kelistrikan, instrumentasi pengukuran dan cara pengkabelan gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya gitu. Jadi learning pad seperti itu gabungan beberapa course itu gabungan beberapa nugget. Kalau game quiz karena saya sendiri belum buat di sini uh, misalnya STEM lebih enak. Oh, gabungan beberapa evaluasi. Ya, jadi di LX ini sebenarnya ada sudah ada soal-soal Bapak Ibu ya, soal evaluasi yang memang sudah bawaan yang sudah disusun oleh timnya Vesto Jerman untuk mengevaluasi Bapak Ibu di course-course tertentu ya. Ya, jadi sini mungkin tadi topiknya kelistrikan ya. Ini sudah ada dasar-dasar listrik AC, kemudian kapasitor induktor. Nah, ini kayaknya yang game quiz ini untuk menggabungkan beberapa materi yang sudah ada untuk dijadikan kuis itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti sebenarnya evaluasinya Bapak Ibu kita assign juga lewat LX ini. Ini saya sudah siapkan. Nanti akan muncul ketika waktunya sudah tiba Bapak Ibu ya. Ya, jadi tidak akan muncul saat ini. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oke, Pak. Cukup menjawab. Oke, Pak Tawakal izin lagi, Pak. Ya, Oke. Berarti untuk tadi mana ya? Ada 4 ya. Nah, ini. Berarti untuk yang jalur pelajaran itu utamanya, Pak ya? Apa pembelajaran utamanya, Pak ya? betul. Terus yang untuk kursus itu subtopiknya, nuggetnya itu apa, Pak? Ah, Eh, materinya Pak. materinya ya. Oke. Ya, Oke. Yang game tadi, Pak, gabungan disebut apanya? beberapa. Jadi mungkin jadi konsepnya adalah tadi ya, saya pilih topik
listrik elektronika Bapak Ibu. Terus misalnya Bapak Ibu mau bikin kuis sebenarnya buat siswanya ya. Jadi saya mau bikin kuis siswa saya, topiknya listrik dan elektronik. Nah, di dalamnya kan semua ada soal-soal nih Bapak Ibu ya. Dalamnya ini semua soal evaluasi yang sudah ada. Nah, misalnya siswanya sudah belajar kapasitor sama induktor, kemudian kita mau coba kasih lagi ya. Nah, ini ketika saya klik, Bapak Ibu langsung tek muncul soal di tempat Bapak Ibu. Jadi ngasih tugas untuk personal ke siswa. Misalnya Bapak Ibu lihat eh, di learning pad-nya itu Bapak Ibu, nih anak siswa saya ada satu yang progresnya lambat gitu atau evaluasinya kurang. Ya Bapak Ibu kasih aja kuis ke mereka dengan topik yang sudah ada. Nanti dipantau aja hasilnya. Ya, jadi nanti evaluasi itu akan kelihatan Bapak Ibu ya, progres Bapak Ibu tuh akan terlihat juga di tempat kami sebagai teacher. Iya, karena beda organisasi ya. Saya nggak bisa nunjukin progres yang karena beda organisasi ya. Intinya saya bisa mantau Bapak Ibu nanti progresnya sampai mana akan terlihat di saya. Oh nanti kalau setelah misalnya sudah 4 hari ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang masih 10%. Hmm, nanti kita notice ke Bapak Ibu ya, Bu. Bapak Ibu mungkin materinya bisa dipercepat dikit ya, gitu. Atau ya nanti dengan Pak Adit Pak ya, nanti kita eh, pantau bersama progresnya Bapak Ibu juga. Ya kita tidak akan nekan sih Bapak Ibu ya. Kita cuman ya mungkin karena Bapak Ibu juga masalah waktu ya, bisanya di Sabtu Minggu ya nggak apa-apa dikerjakan saja bisanya di Sabtu Minggu ya udah. Tapi kalau kalau kita sih melihatnya Bapak Ibu ya, ini kalau Bapak Ibu nyicil 1 jam sehari harusnya bisa bisa selesai di target waktu yang itu. Pokoknya cukup karena materi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau dengar versi dengarkan atau mau dibaca itu progresnya akan terakumulasi di kita. Cuman berbeda Bapak Ibu kalau Ibu sengaja next 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 itu akan kita tahu juga ya. Nanti kan Bapak Ibu juga bisanya wah nanti kita tinggal next next aja lah jadi progresnya kelihatan Bu yang next 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 dengan yang benar-benar benar-benar mengerjakan itu akan terlihat juga perbedaannya di kami. Ya, jadi ya pada dasarnya ini platform yang memang dirancang sama Vista Jerman untuk memantau juga akademik. Ya, kita karena ini tadi dijelaskan Pak Safri ya, ini kan ada Vesto Academy juga Bapak Ibu ya. Jadi kita pun kadang untuk dari Jerman diberikan assignment ada topik baru. Misalnya kita kemarin uh, diminta belajar dasar 4.0 Bapak Ibu ya. Kan nggak mungkin ngajarin semua karyawannya langsung gini ya diajarkan gini atau bikin seminar yang langsung ribuan orang kan agak mustahil Bapak Ibu ya. Jadi mereka pakai LX, materinya dibuat di LX, jadi terus diassign ke seluruh karyawan Vesto. Jadi nanti Vesto dari kami pelajari materi yang harus kita pelajari gitu Bapak Ibu. Jadi kita pun tetap dapat assignment juga dari HQ dari Vesto Jerman kalau memang kita diminta untuk perlu mempelajari hal-hal baru. Sebenarnya energi terbarukan juga ini sebenarnya hal baru. Kita dapat assignment ini 3 tahun yang lalu ya, nggak salah. Ya, di sini sudah ada topik-topik yang memang sudah relevan yang diajarkan oleh Vesto Jerman semua juga Bapak Ibu ya. Jadi kita pun sebenarnya diharapkan untuk mengajarkan topik-topik tersebut ini di Indonesia sebenarnya. Jadi ada logistik. Ini perdagangan industri bukan ya? Ini industri logistik harusnya ada logam, energi terbarukan, proses otomasi, radar, komunikasi juga kita pelajari, kemudian building teknologi, bahkan untuk ibaratnya ini untuk masalah organisasi ya, bagaimana manajemen kerja ini ya kita seminta pelajari ini juga Bapak Ibu. Nah, terus untuk di sesi ini 1 bulan ke depan ini ya kita membantu Bapak Ibu mempelajari 3 learning path yang sudah diassign ke masing-masing ya. Ada yang belajar energi terbarukan, ada belajar pneumatik, ada belajar mekatronik. Ya, dengan bantuan platform kita ini ya Bapak Ibu.
Di sini di dashboard saya juga sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ini sudah ada mekatronik 17 orang, ada 2 tugas yang standby, pelatihan yang kita barukan 28. Jadi ya dashboardnya guru, teacher terpantau Bapak Ibu. Nanti juga progresnya Bapak Ibu akan terlihat di saya seperti ini di sini. Ya gitu Pak ya. Sekedar informasi saja sebenarnya. Ada lagi mungkin ya pertanyaan Bapak Ibu? Pak Tawakal itu tadi ada Izin yang bertanya, absen, Pak. ya Mbak Ya, Bu Husniati. silakan. Iya, terima kasih. Izin bertanya. Untuk bisa didengar ya? Dengar, 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 dengar Bu. Ya. Untuk penugasan itu kan ada batas waktunya. Sedangkan Ya, untuk informasi, kalau seandainya untuk informasi sudah mengerjakan apa belum, itu diinformasikan enggak ya? Sebelum batas ya. waktu. Kita akan update berkala ke juga ke Bapak Ibu. Nanti mungkin Pak Adit ya, kita infokan progresnya Bapak Ibu ke Pak Adit, Pak Adit yang nanti sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, Terus untuk perbaikan kalau seandainya dalam pengerjaan tugas itu eh, disediakan untuk perbaikan tidak? Sebentar, tugas yang dimaksud Bapak Ibu ini yang mana? Kalau yang ini, Penugasan. Iya. penugasan ini, Bapak Ibu Iya. bisa misalnya keliru nih menjawab, nanti akan diberitahukan jawabannya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jawab, oh ternyata jawabannya ini. Dalamnya Oh sebenarnya gitu. gini, dalamnya cuma ada kuis. Kalau apa biasanya learning pad di dalam materi itu ada kuis-kuis kecil Bapak Ibu. Nah, itu mungkin apa cuman untuk mengetes Bapak Ibu apakah sudah paham yang materi yang disampaikan atau tidak. Ya sebenarnya ada result di situ. Cuman ya nanti cuma apa ketika Bapak Ibu misalnya keliru ya dalam memilih ya, kan diberitahukan kok jawabannya. Ya nilai kuis yang ada di ya buat kita Bapak Ibu ya, nilai kuis Bapak Ibu di assignment ini kita tidak akan terlalu eh, apa lihat ya, karena kan ini Bapak Ibu dari proses belajar juga, kita juga paham. Setidaknya dari Bapak Ibu targetnya adalah yang penting Bapak Ibu kerjakan dulu aja. Bapak Ibu pelajari ya materi yang ada di dalam. Setidaknya kuis-kuisnya itu sedikit memicu Bapak Ibu buat jadi misalnya memang benar-benar kelewat materinya Bapak Ibu ya kelewat, lupa yang gimana. Tapi pas ada kuisnya ketemu, ini kemarin saya tahu, cuman saya lupa. Misalnya salah pilih Bapak Ibu, nanti akan keluar jawabannya yang ini. Jadi setidaknya Bapak Ibu kan, oh iya kemarin ini yang dijawabin. Atau Bapak Ibu mau iseng, karena masih learning pad Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mau iseng ke belakang, bisa juga. Nggak masalah Bapak Ibu, selama learning pad ya. Oh Mungkin gitu cukup ya. dua. Ya, Terima kasih. Ya. ya. Nggak apa-apa Ibu ya, kalau misalnya di learning pad-nya ada quiz-quiz dan Bapak Ibu salah, nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu juga proses belajar juga sebenarnya. Ya, tapi itu mau mau Bapak Ibu mau coba ke belakang materi sebelumnya di back 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 untuk lihat jawabannya nggak masalah juga. Kan sebenarnya yang kita melihat adalah Bapak Ibu tahu ini yang benar itu seperti ini. Bapak Ibu mau salah dulu terus dikasih tahu atau Bapak Ibu yang mau oh saya mau coba cari aja sendiri. Ya nggak masalah. Yang penting kan ketika pertanyaan itu muncul Bapak Ibu paham kalau jawabannya itu begini. Kalau konteksnya itu Izin sebenarnya begini. bertanya, Lebih Mas. juga mengerti konteks. Ya, ya begitulah Iya. belajar di Jerman Bapak Ibu. Dan oh ya sedikit Izin. lagi Bapak Ibu, maaf. Ya. Karena ini metodenya Jerman juga. Kalau ketemu pilihan ganda, eh apa? Kalau kita di Indonesia pilihan gandanya A sampai D, yang benar cuma satu Bapak Ibu ya. Nah kalau di Jerman kadang yang benar itu bisa sampai tiga Bapak Ibu. Jadi nggak ya kayaknya nggak ada semua benar, pilihan semua D semua benar kayaknya nggak ada. Tapi memang Bapak Ibu di kalau caranya Jerman itu lebih ke mau melihat apakah lebih ke pemahaman sih Bapak Ibu. Jadi diberikan beberapa, jadi A sampai D ada dua jawabannya benar. Ya memang mau lihat benarkah apakah Bapak Ibu memahami dua hal tersebut atau cuma satu atau tidak sama sekali. Tapi endingnya jawab pasti akan diperlihatkan jawabannya. Jadi Bapak Ibu searchnya oh ternyata gini, ternyata konteksnya begini. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau ketemu nanti pilihan ganda
Jawabannya lebih dari satu. Ya, karena gayanya Jerman gitu, Bapak Ibu. Ya, Eropa sih sebenarnya, bukan Jerman saja, tapi Eropa. Kebanyakan begitu. Ya, mungkin itu. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Iya, izin bertanya Mas, Pak, mau Pak? tentang nugget tadi itu nanti apakah dia sudah tersedia atau kita cari sendiri Mas? Sudah tersedia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya cuma kenalkan. Sebenarnya kalau ya sebenarnya Bapak Ibu tinggal tinggal belajar sebenarnya. Nuggetnya itu sudah ada di dalam. Ini saya cuma tadi ngasih tahu kalau ada 3 hal yang mungkin jadi pertanyaan di Bapak Ibu, apa itu nugget, kursus atau pembelajaran ya. Sebenarnya nugget ketika learning pad itu sudah ada di dalamnya, itu sudah ada nugget, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengecek nugget gini-gini, enggak. Bapak Ibu cuma ikut aja materi yang diberikan, tugas assignment yang diberikan, diikutin aja progresnya. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalnya ya, sudah jalan nih, sudah sampai misalnya sudah sampai dasar energi, misalnya sudah hatam hari ini hatam yang ini, udah masuk dasar energi. Oh, saya mau break dulu deh, langsung close Windows, itu progresnya akan tersimpan, Bapak Ibu. Jadi nggak harus nyari-nyari lagi. Jadi akan kembali ke titik di mana Bapak Ibu berhenti tadi. Nah, ini jadi kalau tadi di awal nanti Bapak Ibu tulisannya start, nanti di sini kan jadi continue atau terus ya. Dan yang terbuka adalah materi terakhir yang Bapak Ibu akses. Harusnya. Ini loading dulu. Harusnya saya sudah di halaman kedua ya. Harusnya yang terbuka nanti halaman kedua. Ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu cuman ikutin saja learning pad yang sudah kita susunkan. Baik, terima Kalau kasih saya Mas. coba ya demokan ya. Saya sedia halaman sekian. Ya, misalnya saya halaman sekian. Terus saya close ya Bapak Ibu. Saya close. Kemudian saya buka Alex lagi. Kemudian saya balik ke assignment saya. Ya, continue. Pak Tawakal izin, Pak Tawakal. Ya, Bapak Ibu izin, berhubung waktu sudah mendekati 11.30, jadi mungkin kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan oh ya, lagi boleh ya, ya, Pak Tawakal. Nanti ya. sisanya mungkin Bapak Ibu bisa diskusi di grup. Nanti mungkin Pak Tawakal kita invite ke grup yang besar ya. Oh ya boleh. Jadi tadi terakhir Pak ya, eh, tadi saya di terakhir di materi evolusi, sekarang udah balik lagi ke evolusi tadi ya, continue seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak akan bingung. Tadi, waduh, saya tadi sampai mana ya? Udah ke record otomatis ke Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu mau melihat keseluruhan materi atau mundur ke belakang misalnya, udah jauh tapi mau mengingat sesuatu yang lain, bisa ke navigasi. Nah, nanti akan keluar garis-garis misalnya Bapak Ibu ya. Saya mau kembali lagi ke, misalnya, saya kan sudah di sini ya. Saya mau belajar lagi ke halaman awal, bisa ke sini. Jadi nanti bisa navigasi sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya mau harus mundur atau gimana, boleh ke navigasi. Tapi ya, kita sudah mencoba menyusun materinya ini straight forward, jadi Bapak Ibu tinggal alur materinya saja. Mungkin itu Bapak Ibu. Izin bertanya sedikit Pak Tawakal. Enggak, Pak? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk materi yang ada di Iya, nggak apa-apa, laman silakan. Playstore, yang Ya. ada di laman Playstore itu bisa kita download enggak itu ya Pak? Ini Terima gimana? kasih. Oh enggak ini tuh salah ya. Bukan Ya, sebenarnya bisa. Kalau tombol ini di tempat Bapak Ibu tersedia. Cuman saya nggak bisa pastikan karena kemarin ada beberapa update dari Vesto LX. Saya belum cross check langsung di mode learner ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh,
ininya, slide halamannya ini, silakan ekspor kalau Siap. tersedia. Terima kasih Pak Tawakal. Nah, Izin sama-sama bertanya Pak. Pak Tawakal. Oke, Ya monggo mungkin Bu, silakan. izin Halo. Bapak Ibu satu lagi ya, Bapak Ibu. Iya, sebentar sedikit aja, Pak. Pak, itu Ya, tadi silakan. saya sudah coba buka Resto webnya. Itu Ya, ketika saya cari materi pembelajaran saya, selalu blank itu karena memang belum dibuka jam 1 atau seperti jam apa ya, satu Bu. Pak ya? Jam satu Mohon Bu. pencerahannya untuk detik ini Jam aja. satu Bu. Makasih, Pak. Nanti ya aksesnya jam satu Bu. Jadi Ya, ya ibaratnya memang sengaja kita set jam harusnya besok, cuman ya gak apa-apa setelah Zoom ini kita ada mau yang start duluan ya, kita jadinya set jam 1 aja kita mulai hari ini Bapak Ibu setelah Zoom meeting ini bisa break dulu ya, bahkan siang istiqomah terus mau langsung mulai silakan. Kalau nunggu besok takutnya terlalu penasarannya numpuk Bapak Ibu ya. Jadi kita bukanya jam 1 siang hari ini. Jadi untuk mulainya bisa kapan saja tuh Pak ya? Atau ada batas waktu Bisa. nggak Pak? Iya, jadi untuk yang materi pertama itu akan tersedia sampai akhir kegiatan Bapak Ibu ya. Cuman untuk yang materi kedua, nanti kita ikut evaluasi dulu Bapak Ibu, ikut evaluasi dulu. Saya akan pantau progresnya Bapak Ibu. Kalau menurut kita sudah layak lanjut ke materi kedua akan terbuka otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi yang terbuka nanti dimulai jam 1 itu materi pertama. Karena untuk belajar mandiri kan sampai tanggal 8 kalau nggak salah tuh ya. Iya, kayaknya. Iya 4 sampai tanggal 8 bisa malam bisa ini kan bisa Pak ya. Bebas Pak, 24 jam. Kalau Lagi pagi soalnya nyanyiin di kelas. pakai HP juga bisa Pak, sambil dengerin naratornya bicara, Oh iya bisa benar juga. ya. Cuma translate-nya kali ya enggak. Iya. Sebenarnya kita lagi nungguin ini juga Pak sebenarnya sedikit iseng info dikit aja. Kan sekarang memang udah ada apa AI untuk dub itu ya. Kita lagi nunggu update-nya juga itu. Jadi dub English bisa di dub bahasa Indonesia. Nunggu Azure-nya aja ready aja ini. Jadi nanti semua materi Mudah-mudahan yang cepat lah. siap. Kita nunggu juga Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima Halo, kasih Pak. Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini sesinya harus kita akhiri ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya izin sebelum ini nanti kita absen dulu ya Bapak Ibu. Mohon on cam sebentar. Setelah ini dari Pak Tawakal mungkin mau kasih kata penutup Pak untuk pertemuan tatap maya hari ini. Nanti berarti kita bertemu lagi di tanggal 11 November ya Ya. Bapak Ibu ya. Ya, Pak, selamat belajar Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan nanti dengan ini di grup silakan bertanya sepuasnya Bapak Ibu. Nanti mungkin dari tim Vesto atau dari tim Panca akan jawab sebisa kami. Oke, mungkin cukup untuk kegiatan hari ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Tawakal. Terima kasih banyak, Pak Safri dan semua yang terlibat untuk hari ini. Izin Bapak Ibu kita coba screenshot Bu ya untuk di halaman pertama ini coba saya screenshot. Satu, dua, tiga. Ya ada 4 halaman. Oke, di halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke, di halaman ketiga, satu, dua, tiga. Halaman keempat terakhir, satu, dua, tiga. Iya, sudah semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu jangan lupa nanti mengisi logbook ya Bapak Ibu di website kredensial mikroguru yang di Direktorat yang Bapak Ibu pertama kali daftar. Itu ada logbook di situ yang harus Bapak Ibu isi. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi setiap pertemuan tatap maya atau ketika Bapak Ibu mengikuti materi di LMS, silahkan
isi logbooknya dan juga absensi yang tadi saya share di chat Zoom ya Bapak Ibu. Mohon dibantu diisikan juga. Ya, mungkin itu. Selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Semoga menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu dan juga kita semua. Mungkin dari Pak Safri, ada kata-kata penutup terakhir Pak Safri, silakan Pak. Ya, tidak banyak, hanya mengucapkan selamat menjalankan online trainingnya. Ini babak baru, juga budaya baru yang diperkenalkan, dan ya mari kita sama-sama tim dari Panca Nugra Sakti dan kita selalu siap membantu setiap kesulitan yang ada. Kita punya channel grup chat. Kalau jika ada kesulitan, silakan sampaikan di sana dan kita akan bantu. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Makan siang, siang. Pak. Makan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bapak Ibu. Apa tuh? Itu tuh ada yang berbeda.